nggak sarankan dipakai, ya kan? Ya, ini oke. Karena apa? Kalian lihat di sini, kalian bisa baca masing-masing. Yang di sini tertulis ya 19 mili 3/8. 19 mili ini berarti kan jarak dari Juni kemarin ini 32 mili, terlalu besar ini, ya kan? Ini 30. Ada yang 30 dia jarumnya lebih kecil, ya ininya. Jarak ininya, jadi ini besar kali ya, jadi kita nggak gitu sarankan untuk ini. Tapi kalau terpaksa ya mau gimana ya kalau nggak ada. Tapi kita lebih sarankan yang ini ya, siap yang ini ya, kita bisa baca sendiri ya. Ini kemarin saya udah ajarin mengenai benang, belajar lagi ya, ini petunjuknya itu ya, benang ya kan. Lalu perhatikan ya, ini yang saya bilang kemarin, dia ini yang apa namanya, tetap poin ya, dia rounded ya, jadi bulat ini Pak, bulat. Ini dia kita sarankan ya. Lalu kalau yang ini nggak kita sarankan karena dia curve cutting ya, jadi segitiga ke atas dia masih ada cutting, jadi kita nggak ini ya, kita sarankan dia karena akan merusak jaringan ya. Kita pakai ini. Nah, kayak kemarin udah saya ajarin pasang apa namanya, pasang blade Kalau yang mengenai apa, injeksi intramuskular itu kan yang pertama ya, itu kan udah diajarin kan sama orang anestesi kan, paling tinggal menunjukkan posisi aja kan, tanda-tanda shock anafilaktik juga udah diajarin kan sama mereka, jadi saya nggak terlalu mengulang lagi, sebenarnya nggak itu repot ya. Ini lengkap nih gambar-gambarnya kan, gimana pakai masal kanul berapa liter guys kemarin ada kan, ya kan 15 tuh. Nah gitu, dan 3-4 liter untuk apa ini ada ya kan, sungkup ada NRN. Kalau ini lebih ke skill tangan kalian itu ya. Terus paling injeksi intramuskular kan, ada yang di deltoid, ada yang vastus lateralis kan gitu ya, paling gitu ya. Yang gampang itu di mana, deltoid ya, karena kalau yang vastus lateralis repot kan, harus masa dan buka-buka ya. Memang kadang-kadang orang bergensi main tusuk aja gitu ya kan, tapi kan ini lebih cepat ya kayaknya ya. Oke lah, kita pasang dulu. Ini lebih ke ini kalian ya, skill kemampuan tangan kalian. Jadi nanti kalau saya sisi itu macam-macam ya. Jadi ini saya tunjukkan di sini udah jadi nih sisinya ya kan. Jadi di situ ada yang kemarin saya ajarin, ada yang triangular, ada yang hanya horizontal ada ya kan, ada yang dia nih sebenarnya nih harusnya dia kayak trapesium ya, jadi dia bisa lepas di sini ya. Nah, ada juga ya. Kalau ini enggak ya, ini baru ini yang bisa untuk angka 8 ya. Jadi kalau yang ini insisi drainase abses, nah, jadi kalau misalnya kita insisi tadi kemarin tuh kan, jadi dia di sini ya kan. Nah, perhatiin ini kan dia di sini nih, ini nggak ada nih. Nah, dia nggak melibatkan papila, tapi dia di antara apa namanya ini, di antara aksis tengah gigi sama papila interdental kan gitu ya. Jadi dia kira-kira di sini gitu ya. Nah, itulah kira-kira. Ini nggak saya insisi ya, karena ini adalah abses. Paham? Ini saya tunjukkan kemarin waktu kuliah kemarin, saya kasih tahu kan, gambar juga jelas ya kita ya. Oke, jadi tangan kita berarti kan kalau insisi kan pasien nanti ngadep sana, jadi tangan kita ya gini lah, itu ya kan. Ya kan, jadi kita dari sini arahnya kemari dulu tuh, jadi sampai ke paling jauh dia ke vestibulum, jadi nggak boleh sampai lewat gitu ya. Apalagi di daerah ini, kalau dia sudah di bawah vestibulum sini nih, dikhawatirkan di sini ada apa, foramen embalis kan gitu ya kan. Nah, lalu ini mengenai misalnya yang mau diambil tuh daerah posterior nih ya, ini kan. Jadi penempatan si
insisi yang vertikalnya, semi vertikalnya ini dia harus dibuat ke arah anterior, jangan ke arah posterior. Kenapa? Jawab dengan saya. Kenapa ini di sini dia, bukan di sini? Bisa-bisa aja kan kok dibuat di sini kan? Kebuka juga kan? Anggap ini nggak ada nih, dibuat sini nih. Nah, bisa-bisa aja kan? Buka juga kan? Nah, kenapa ini harus di sini? Hah? Hah? Apa? Akses ya, visualisasi, kemudahan kita kerja, gitu ya. Itu dia kuncinya di situ. Jadi semuanya di sini, kecuali misalnya daerah sini tuh waktu kita menginsisi ada apa? Nih, ada apa? Frenulum. Dia harus menjauhi frenulum, baik di anterior maupun di sini. Karena kan kita nggak tahu suatu saat mungkin dia butuh gigi palsu, karena ada itu bisa aja frenulumnya nggak baik setelah kita jahit, jadi mengganggu apa? Kestabilan palsu. Itu ya, itu dasar-dasarnya. Jadi kita harus memikirkan juga pasien ini ke depan bagaimana. Ya, jadi kalau yang daerah anterior ini artinya kita bisa membuat misalnya begini nih. Jadi insisi daripada si vertikal semi vertikalnya begini. Anggap ini nggak ada nih. Kita mau insisi depan nih. Ini pulpen deh atau apa gitu. Pensil ya gua. Pensil atau bukan? Ini apa nih, pensil? Ada. Ini gini. Kayak gini ya. Gitu, ini anggap nggak ada. Jadi gini, jangan di kemari, di sini. Oke, itu maksudnya. Ya. Itu cara-cara insisi yang baik dan benar ya. Jadi kalau bisa kemari, nah, putuslah frenulumnya, kena frenulumnya. Oke, kemari. Ya, untuk daerah anterior, jadi menjauhi daerah frenulum tadi ya. Ya, kalau udah sise, bisa di sini. Ya, penghapusnya nih. Nah, ini penghapusnya. Ya. Ya, saya dibuat insisi lagi. Ini bisa di sini. Nah, saya bisa di sini. Ya. Kenapa? Nggak boleh mengenai, menjauhi daripada tonjolan-tonjolan tulang. Nanti, ini kan dia tulang lebih menonjol. Karena kalau tulang menonjol, kenapa kemarin saya bilang akan lebih kaku dia. Jadi di sini, daerah sini. Ini anggap nggak ada ya, apa namanya, insisi sini ya. Jadi gini. Oh ya. Udah turun dia. Pakai kok kayak habis dia. Ya, jadi nanti sini baru kita insisi di sininya. Ini lepas ya nggak masalah dia. Ya. Penting jangan terpotong seperti ini, kan gitu. Ya. Dok, kenapa nggak gini aja dok? Bisa juga kan? Yang satu akses visual, ya kan? Yang kedua di sini kan juga ada nonjol tulangnya. Memang lebih nonjol tulang daerah C daripada premolar. Itu juga nonjol. Ya kalau memang mau dikerjakan di premolar ya itu nggak ada jalan lain, terpaksa juga gini ya kan, di premolar kan. Nah tapi kalaupun nanti bisa kita kerjakan ini nih, ini bagus. Jadi gimana? Pokoknya jangan atas tulang aja. Jadi gini nih. Nah, nampak? Ya premolar 1 nih kan, ini gini aja. Ngerti? Jadi jangan sampai di tonjolannya. Paham semua ya? Itu sisi-sisi ya. Jadi saya nggak bikin gini sisi. Ya nanti gini. Ya kan? Baru gini. Usahakan ada rest ya. Usahakan ada rest gitu ya. Manapun caranya kan rest kan. Ya, paham ya? Oke. Jadi ini sudah ada, baru raspak kemarin.
Respa. Nah ini sisi ini ya, ini kemarin saya bilang apa? Semi lunar ya. Semi lunar. Nah ini kan dok di atas ini dok. Nah ini emang udah nggak ada jalan lagi, dia lebih ke bawah kan. Harusnya lebih ke bawah nih, biasanya lebih ke bawah lagi nih. Semi lunar ini. Ya. Raspa semalam. Ingat ya, jadi insisi, terus apa? Deseksi, lalu apa? Refraksi atau retraksi, baru suturing ya kan? Udah gini ya. Ya. Paham ya? Begini ya. Jadi kita bukanya pertama kali dari, anggap ini tadi insisinya ya, sama ya ini atau ini. Jadi kita membukanya dari yang sudut itu dari sini. Ngerti? Jadi bukan dibukanya dari sini. Pertama kali kita mendeteksi itu dari pertemuan dua insisi ya di sini. Waktu deteksi ini pun usahakan apa? Ini apa? Finger ya. Paham? Ya. Jauh. Oke. Sekarang kita masuk menjahit ya. Kita perhatikan baik-baik, ini penting. Kemarin kan teori yang saya kasih itu ya panjang, apa ya? Kalau dibacain pun nanti kalian ngawang gitu. Kalau nggak lihat ininya gitu ya. Jadi saya akan menyebutkan lah dari teori yang kemarin saya ini ya. Jadi membukanya tadi sorry ya. Jadi kan saya ulangin sedikit. Membukanya cari mana yang bagian yang terbuka gitu ya kan. Jadi jangan di bagian yang kayak gini ini kan dia masih padat nih, ya kan. Jadi kan ada memang sisi yang terbuka ya. Udah. Ada tekan aja, buang, bisa di tempat steril ya. Baru ini juga lihat mana yang sempat yang ada dia longgar ya kan, buka gini tadi ya sedikit ya. Lagi tekan lagi, baru kita ambil ya jarumnya. Ini bisa langsung dijepit di sini, terus ditarik, ya kan? Atau ya, kalau ragu-ragu, saya takut terbelit, buka juga boleh. Nah ya, tapi ini tangkapnya langsung gini, kalau repot gitu ya kan? Nah, aja dia. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru, nanti maka dia akan terbelit. Nah, lalu menghandle-nya ini bisa kita pegang jarumnya atau kita pegang ini. Nah, ya, jadi kita jepitnya di mana kemarin? Di 3/4 dari ujung ini, berarti 3/4 dari ujung jarum atau 1/4 dari belakangnya. Ini gitu, ini begini. Paham? Jadi gini deh ya. Begini, ini jepit. Dah. Ingat kita memegang apa? Tetap memegang pinset dengan apa? Fence grab ya, bukan dengan seperti ini ya. Jadi gini. Ingat, jangan sampai salah. Sering kali nanti dia apa salah. Oke, sekarang kita anggap ini sudah ada insisinya yang triangular. Jadi prinsipnya kalau yang jahitan yang dia ada sudutan, ada sudut, kita mulai menjahitnya dari sudut tersebut. Tujuannya agar dia bisa kembali flap itu ke posisi semula. Kalau misalnya dijahit dari sini duluan, dikhawatirkan nanti dia kayak bergeser begini nih, nah ketarik begini, ya kan nggak pas, paham? Ya, nanti ya. Jadi kita pegang dari jaringan yang bergerak ke jaringan yang tidak bergerak, artinya dari si flap dulu. Ya, jadi dari flap kita menuju ke yang bukan kita deseksi. Jadi dari kita deseksi jadi kita ambil dari si sudut ini. Nah, sebelum itu saya juga akan mengajarkan dulu mengenai kemarin saya ada nyebutin nggak X 2X itu kuliah. X 2X ada? Berarti ada lah. Kamu nggak geleng-geleng nanti nggak perhatiin. Bilang ada kok. Saya ulangi dikit lah.
pulpen ya, pulpen aja ini soalnya ini nih. Kita dari di sini aja saya lihatkan ya, nanti sana agak repot dengan ngeliatin. Jadi maksudnya yang X tadi itu ini kan garis di sisi nih ya, jadi kita mulainya dari sini dulu, titik ini mau tembus ke titik ini ya kan, baru nanti jarak dari titik ini ke garis ini itu disebut dengan X, sama dari ini ke sini disebut juga dengan X. Sudah. Lalu kita akan menjahit lagi di titik yang berikutnya. Titik yang berikutnya itu di sini kira-kira. Baru kemari lagi. Jarak dari titik antara satu titik dengan titik yang lain, ini dia 2x. Nah, tapi jarak dari titik ini ke sini tetap x. Udah bisa dipahami semua? Paham? Jadi gitu ya. Nah, nanti saya contohkan di sini. Kita cerita di sini dulu. Ini tadi berarti dari yang bergerak kayak nggak bergerak. Itu kita pegang lah ini. Oh, kalau ini nanti kalah nih. Sini. Udah kalah, ini keras, jadi kumpul. Ini untuk di sini nanti kita ya. Kita pakai yang ini aja ya. Sayang, nanti di sini nggak terlihat pelan. Nah, ini harus dibuka nih. Ini agak murahan harganya daripada yang ini. Ya. Segitu. Nah ini juga nih lihat nih. Apa namanya itu? Agak belilit nih. Kadang-kadang sering belilit nih untuk kita ambil. Beberapa kali saya belilit-belilit nih yang lihat tuh. Apa ya? Yang tadi kan enakan smooth gitu kita apainnya kan. Beda lah harganya. Ada yang lebih gede, kasihan ininya nanti. Ada yang agak lebih gede dari ini, udah holdernya. Nah, ini juga saya bilang tadi. Jadi kalau di holder ini kita handling pakai ini bisa-bisa aja. Cuman sayang ini nanti nggak tahan lama. Ini memang kita pakai biasa untuk yang nah ini kan beda kan jarumnya. Nampak? Jauh ya? Wah, lila. Nah, ini yang saya rekomendasi untuk di model mulut ya. Ini masih agak lebih kasar sedikit, masih oke lah. Ini saya tahan banting lah ya kan. Tahan banting juga. Dah, jadi kita pegang tadi ya. Di mana tadi? 3/4 di belakang ya, 3/4 di ujung ya. Jadi gini, ini kita pegang seperti ini. Nah, jarum itu masuk ke jaringan itu tegak lurus seperti ini dia. Jadi bukan masuk begini, salah. Jadi masuknya begini. Jadi memang tangan kita harus begini. Ini cara muter-muter nih. Nah, masuk dia tegak lurus dengan jaringan. Masuk. Nah, baru tembuskan gini. Nah, waktu ditembuskan pun, waktu masuk. Ini jangan kayak masuk tembus terus gini, jadi harus ngikutin si jarumnya kan, jarumnya agak melingkar tuh. Nah, jadi kita gini juga. Nah, berputarlah tangan kita. Nah, lepas. Ambilnya berarti jangan dari ujung, tapi dari 1/4 di bawah sikit. Ya, baru tariknya pun jangan tarik begini, tapi ikutin lengkung jarumnya. Nah, lihat. Tuh, seperti itu. Ngerti? Nah, tariklah dia. Ini saya kan kalau dia ketahan ya, jadi tarik pelan-pelan. Boleh tangan kalian megang ini atau mau kalian letak terserah. Kalian letak gini atau masih megang, jadi gini. Ya, diputar. Gini. Dah, sisakanlah ini kira-kira boleh 10 atau 15 cm segini boleh lah. Dah. Gini ya, baru kalian ambil lagi. Ya kan? Baru masuk lagi ke sisi berikutnya ya. Ini juga masuknya gini, lalu tembuskan. Nembuskannya harus dengan mengikuti si lengkung ya, jadi kita ambil lagi terus gini, kita pegang lagi, kita putar lagi.
Ya, hati-hati jangan offside. Apa maksud saya offside? Jadi kadang-kadang mau yang si benang ini terbelit, dia masuk ke dalam ini gini lah. Nah, kira-kira begini. Makanya jangan langsung main tarik aja, lihat-lihat dulu. Oh, terbelit nih, bakal terbelit nih. Kalau ini nih, gitu kan. Ambil dulu. Nah, keluar gini. Oke. Ini nggak perlu panjang-panjang gini deh ya. Itu menyulitkan kalian. Cukup begini aja. Yang penting hati-hati kan kerja. Nah, segini aja cukup nih. Ini boleh. Oke, sudah. Perhatikan lagi. Ini bukan ininya yang diputar ya. Tapi si benang ini yang kita putar ke ini udah diam aja gini. 1, 2, searah jarum jam. Itu maksud saya tadi, searah jarum jam ini ya. 1, 2. Udah, yang diambil jarum ini ya. Nah, yang diambil itu ujungnya ya. Oke, 1, 2. Jangan pernah memegang begini atau begini atau sorry. Nah, kayak gini. Nah, begini, sering kali gini. Ini jadi masalah, nggak boleh. Jadi ujungnya itu dipegang di betul-betul di ujung sini paling tidak. Nah, sekarang lihat untuk nyimpulnya. Ini harus diketrek gini. Jangan hanya megang begini habis itu kalian tarik, nggak boleh. Ini harus dikunci. Nah, baru habis itu kalian tariknya gini. Jangan dua-dua begini waktu awalnya. Jadi ini yang ditarik, ini didekatin, lihat ya. Perhatiin saya ya. Ini saya tarik, ini saya dekatin gini. Setelah ada cukup ke situ, baru disimpulkan. Dilihat mana nih. Nah, dia kan sejajar nih. Ya kan? Tuh. Ya. Dah, ngerti? Diusahakan simpulnya tidak di atas luka ya. Nah, seperti itu. Udah. Baru habis itu berlawanan arah jarum jam 1 kali. Udah. Ambil lagi dari ujung. Kalau yang ini tidak perlu didekatkan lagi, ya terus ini bisa dua-dua ditarik. Yang pertama aja didekatin. Nah, baru sekarang searah jarum jam 1 kali. Tarik lagi. Ngerti? Nah, sekarang bagaimana cara mengguntingnya, Dok? Nah, pegang kunci lagi. Ini bisa kita sendiri atau asisten. Karena mengguntingnya harus terlihat sama kita seberat. Jadi bukan hanya kayak gunting-gunting gini, nggak boleh ya. Jadi gini. Lalu kita putar dia gini. Ini diputar. Jadi ini diputar, kita yang lihat. Kita melihat ini. Jadi kita putar. Lampunya agak redup ya. Ini bisa hidup. Kamu hidupin dulu lampunya. Hah? Hidup semua? Ah, flash kan lah coba. Udah kelihatan ya? Udah? Nah, jadi ini. Jadi kita gini. Nah, lihat nampak? Nah, kita potonglah kira-kira dia berapa mili? 3. Lebih kurang 3-5 mili bisa ya. Ini gini. Dah. 3 mili lah boleh ya. Nah, udah. Paham? Ya, sekarang apakah ini bisa langsung nggak Dok ditembuskan? Bisa ya, langsung ditembuskan bisa. Misalnya tadi kan satu-satu tuh, ya kan? Kita tembuskan. Nah, ingatlah, jadi pokoknya gini ya. Nah, makanya nanti ada video kalau kalian lihat tuh ada dia